satunya yaitu bidang pendidikan. Setelah menjalani kuliah online selama 2 semester, kuliah tatap muka pada tahun 2021 menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa Universitas Nasional. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Nadifa Bunga di kampus Universitas Nasional untuk melaporkan tanggapan dari pihak kampus terkait kuliah tatap muka. Ya Bunga, bagaimana laporan dari Universitas Nasional? Selamat siang Sobat TV UNAS, hari ini Senin 23 November 2020, saat ini saya sedang berada di Universitas Nasional Jakarta Selatan. Seperti yang bisa Anda lihat pemirsa, kondisi kampus saat ini terbilang cukup sepi. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang memaksa sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Universitas Nasional yang harus menerapkan metode pembelajaran jarak jauh secara online. Namun pada tanggal 20 November 2020 kemarin, selain memperbolehkan sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan perguruan tinggi untuk kembali melakukan kegiatan perkuliahan secara tatap muka yang akan dilaksanakan pada Januari 2021 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan kebijakan dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Meskipun diperbolehkan, perkuliahan secara tatap muka yang akan dilaksanakan nanti harus disertai dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat mengingat kasus positif COVID-19 di Indonesia yang sangat tinggi. Bagaimanakah tanggapan dari pihak Universitas Nasional terhadap kebijakan tersebut? Berikut laporannya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Satyo, Esos MSI, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat siang Bapak Nur Satyo. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Pak, saya ingin menanyakan terkait kebijakan yang telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perkuliahan yang akan kembali dilaksanakan secara tatap muka tahun 2021 mendatang. Nah, dari Universitas Nasional sendiri sudah adakah kepastian gitu Pak, informasi lebih lanjut mengenai perkuliahan secara tatap muka ini? Baik, terima kasih. Sampai saat ini kebijakan resmi dari pihak Universitas Nasional sedang dalam proses penggodokan. Apakah memang mulai semester depan akan diselenggarakan perkuliahan secara tatap muka atau tidak? Tetapi yang pasti bahwa kebijakan dari pemerintah, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saja akan kami dukung sepenuhnya. Tentu saja dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang memang terjadi. Dan memang jika kita perhatikan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pandemi COVID ini memang harus dijadikan sebagai satu penyesuaian terhadap adaptasi kebiasaan baru atau new normal, di mana aktivitas-aktivitas dan produktivitas kita, terutama di dalam perkuliahan, di dalam aktivitas kampus, itu tetap harus berjalan, meskipun dengan penyesuaian protokol kesehatan, seperti misalnya penggunaan pengecekan suhu, lalu kemudian penggunaan masker, dan juga penggunaan hand sanitizer dan jaga jarak, itu tetap akan diberlakukan. Tapi sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di internal kampus. Baik, dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa Pak terhadap kabar baik tersebut? Kalau menurut saya pribadi, kebijakan untuk perkuliahan tatap muka itu tadi harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, dan juga mungkin bisa diseleksi pada beberapa mata kuliah yang memang memerlukan tatap muka secara langsung, misalnya mata kuliah praktik, di mana mengharuskan mahasiswa langsung bertemu untuk merasakan sendiri praktek-praktek mata kuliah tersebut, seperti videografi, fotografi, kalau di dalam prodi ilmu komunikasi. Tapi untuk mata kuliah yang mungkin sifatnya dia teoritis atau konseptual, itu tetap bisa diselenggarakan secara blended learning, di mana kita di Universitas Nasional sebelum pandemi COVID-19
itu sudah menerapkan blended learning, perpaduan antara perkuliahan tatap muka dan perkuliahan secara daring atau online. Itu. Baik, berarti dari Universitas Nasional sendiri belum dipastikan kapan perkuliahan secara tatap muka akan kembali dilaksanakan ya Pak? Masih dalam proses rapat dulu gitu? Iya, kebijakan itu atau pengumuman secara resmi akan disampaikan dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Tio atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi. Siap Pak. Sama-sama. Mahasiswa dari Universitas Nasional. Selamat siang, dengan kakak siapa? Nadila. Oke Kak, saya mau bertanya bagaimana tanggapan Kak Nadila mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai perkuliahan yang akan dilaksanakan tahun depan 2021 secara tatap muka. Kalau untuk saya sendiri ya pribadi dari segi mahasiswa juga gitu, saya sih agak-agak sedikit setuju ya. Kenapa agak sedikit? Karena saya belum bisa bilang kayak 100% saya setuju untuk kuliah tatap muka ya, karena ini kan kita kan harus melihat kondisi nanti ya. Di Januari kan diberitanya kan Januari 2021 gitu. Kita kan belum tahu nih Januari 2021 tuh ini pandemi masih terus banyak lonjakan kasus atau menurun kayak gitu kan kita belum tahu. Jadi untuk setuju nggak setujunya masih 50-50 gitu. Karena kan kita kalau kuliah tatap muka juga harus ngelihat dari segi keamanannya juga gitu, karena kan virus ini ya yang kita tahu menyebarnya begitu cepat gitu, apalagi kita kuliah tatap muka di ruangan yang tertutup dengan begitu banyak mahasiswa, dan di satu hari kita bisa ada sebanyak-banyaknya 3 kelas dan kita berpindah-pindah kelas dengan orang-orang yang berbeda, kan kita nggak tahu ya, jadi dia tuh lagi sehat apa enggaknya gitu, jadi agak riskan banget gitu. Dari kakak sendiri tuh menantikan gak sih perkuliahan secara tatap muka ini? Sejujurnya sih menantikan banget ya, karena jujur ini udah hampir setahun kita online, dan bagi saya sendiri kuliah online itu agak sedikit kurang efektif gitu ya, karena saya ngerasa lebih efektif banget kalau tatap muka gitu. Jadi saya benar-benar menantikan, cuman emang harus melihat kondisi yang benar-benar aman banget sih buat kuliah tatap muka gitu, karena melihat dalam satu kelas itu benar-benar banyaknya orang dan di ruang tertutup juga gitu, ber-AC gitu. Nah, dari kakak sendiri harapannya tuh apakah terhadap perkuliahan ini tuh inginnya nanti seperti apa gitu? Pengennya sih tetap kayak biasa ya, tatap muka gitu, cuman kan kita nggak bisa memaksakan juga gitu loh, kita harus lihat kondisi selanjutnya kayak gimana, apa memang memungkinkan untuk kuliah tatap muka atau enggak gitu. Cuman kita berdoa aja semoga ini benar-benar cepat berakhir agar kita tuh bisa kuliah seperti biasa tatap muka gitu. Ya baik, berarti kita tunggu informasi selanjutnya dari Universitas Nasionalnya sendiri ya Kak ya? Benar banget, tunggu info dari UNAS sendiri dan dari Kemendikbud sih pastinya gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan secara berkala. Saya Nadifa Bunga Aurelia dan kru Unas TV yang bertugas melaporkan langsung dari Universitas Nasional untuk Unas TV. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Bunda atas laporannya. Selanjutnya, pemirsa, pada tanggal 25 November kemarin, dalam jumpa pers, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster. KPK menangkap Edi Prabowo dan menetapkannya sebagai tersangka atas kasus perizinan benih lobster bersama dengan 6 tersangka lainnya, yaitu staf khusus Menteri KKP berinisial APM dan SAF, kemudian dari pengurus PT ACK berinisial SWD dan AM, staf istri Edi Prabowo AF, dan SJT, Direktur PT DPPP, sebagai tersangka pemberi suap. Edi Prabowo diduga membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster pada saat kunjungannya ke Amerika pada tanggal 21 hingga 23 November kemarin. Usai konferensi pers, Edi Prabowo meminta maaf kepada seluruh pihak yang dikecewakan, terutama kepada Presiden Joko Widodo, orang tua Edi Prabowo, Partai Gerindra, dan masyarakat Indonesia. Edi juga mengatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menanggapi kasus tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga menetapkan Luhut Panjaitan sebagai ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edi Prabowo. Selanjutnya beralih ke Pasar Minggu Jakarta Selatan mengenai efektivitas jembatan penyeberangan orang atau JPO. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.